bertahap seperti itu, sehingga untuk kedepannya biar bantaran itu lebih rapi, juga menghindari banjir untuk di warga. Tapi memang ada akibat banjirnya, ada akibat karena banyaknya itu. Iya, ada. Seperti misalnya kemarin di RT 1 RW 14 itu, Pak. Itu kan juga seperti karena padatnya penduduk di situ, bantaran-bantaran kan berdiri bangunan-bangunan, sehingga air yang mengalir itu juga enggak bisa meresap ke samping-samping, masuk ke rumah warga. Sehingga kan jadi banjir rumah-rumah yang di bantaran-bantaran itu. Ini kan dari BPBS dan kita pelaku wilayah, Kemang wilayah juga diberi sosialisasi di warga-warga di situ, ya, untuk istilahnya direlokasi biar tidak terjadi banjir. Sekitar berapa kakak yang sudah akan direlokasi? Hampir 43 ya. Itu satu RT. Jadi yang dampak pembangunan aliran sungai, kalau biasanya disebut jenis, ternyata dengan nama Permulung, itu sungainya di RT 1 RW 14 Totosari, yang kita tahu ada sekitar 40-an kakak yang direlokasi. Dan yang mendapat ganti rugi memang yang bersertifikat. Yang tidak bersertifikat ataupun bangunan liar tidak mendapat ganti rugi. Seperti itu. Kalau informasi dari Perkim, ya istilahnya yang tidak mempunyai sertifikat atau memakai tanah negara itu, dari Perkim ada mungkin dicarikan solusi untuk pindah ke rumah susun. Itu yang kemarin 12 orang di situ, untuk kita carikan rumah susun tersebut. RT 1 RW 14. Berarti yang mereka itu memiliki sertifikat ada berapa? Belasan ya? Belasan. Tapi kita sendiri ya tidak bisa menyatakan kalau yang bersertifikat itu adalah tanah bantaran. Karena kemarin dari BBWS pun menyampaikan kalau batas sepadan sungai kalau tidak keliru 20 meter atau berapa, dan yang mempunyai sertifikat tidak semuanya masuk di bantaran. Terus dibuat Ibu sebagai orang lingkungan dalam hal ini menghadapi warga masyarakatnya, khususnya Pajan, yang mereka sudah ada di bantaran sungai itu, karena kemarin di pabrik yang dekat Masjid Lawen itu sempat longsor. Nah, menghadapi kenyataan ini Ibu bagaimana? Ya, kita harapkan kan juga istilahnya untuk kesadaran yang masing-masing warga ya, yang menempati di situ, jika memang dia memakai tanah bukan miliknya, seandainya ada seperti ini, ada istilahnya relokasi, mau tidak mau dia sadar untuk tidak menempati di situ, kita alihkan ke tempat lain, sudah bisa menerima, gitu, Pak. Kan kadang ada yang tidak bisa menerima seperti itu. Selain sosialisasi yang dilakukan BPWS sendiri, melihat kondisi yang seperti ini, solusi apa yang diberikan Bu, atau didiamkan saja, atau saya ingin ini dan sebagainya, seperti apa ini dari BPWS sendiri? Dari BPWS juga berusaha untuk bisa memberi kesadaran dari warga yang istilahnya menempati di situ, yang harus direlokasi seperti ini. Dia beberapa kali kita mengadakan
sosialisasi, ya alhamdulillah warga bisa menerima. Enggak, maksudnya tindakan apa yang kompensasi yang diberikan BPWS enggak hanya sebatas mbok ora kena nang kene ngono atau gimana, Bu? Ada ganti rugi. Oh. Dengan anunya apa dari BPWS ada ganti rugi yang mempunyai hak milik, sertifikat hak milik. Yang tidak mempunyai hak milik atau memakai tanah negara dari Peking dialihkan bisa menempati rusun atau beliau jika ada mempunyai tanah di tempat lain bisa diusahakan untuk bangunan gitu. Legowo ya masyarakat mereka di sana, Bu. Mungkin ada yang kita lagi Cukup. apabila udah sampai udah lah, saya melihat yang di sini Pak Jam juga ini lah. Intinya saya ingin minta dari Pak Lurah atau siapapun yang mau menghentikan tentang kondisi bangunan yang ada di atas bantaran sungai di Kelurahan Pak Jam. Ada. Mungkin saya sama Pak Agus mungkin hampir sama ya, karena di sini juga baru, termasuk beliaunya ini apalagi monggo Bapak dari sini juga. Oke. Ya gini, Nah. termasuk sing jenengan ngendikake ngene Pak Agus Martowardoyo itu kan sebelah utara sungai, berarti itu masuk wilayah Laweyan itu Pak. Ya sudah masuk panjang ya. Kemudian berkaitan dengan aliran kali Jenes ya, itu dari Semea Batik sampai Masjid Laweyan itu memang banyak bangunan-bangunan, yaitu batasnya dari batas menurut BPWS dari mana itu kan kita juga belum tahu yang sebenarnya. Cuma ada informasi ini Pak, yang di RW 14 itu kan sering kebanjiran di RW 14 RT 1 Pak ya, RT 1. Jadi ada beberapa warga yang sudah mau direlokasi, sudah proses, cuma belum selesai. Jadi Pak, potong sebentar Pak. Nanti Bapak belum memperkenalkan Bapak siapa dan sebagai apa. Oke. Nama Widodo, kasih pemerintahan Pak. Pak Widodo kasih pemerintahan Kelurahan Pajan. Siap. Oke, monggo. Oke. Nah, saya ulangi, jadi yang Kali Jenes itu terbentang dari Semea Batik sampai Masjid Laweyan ya. Ya. Masjid Laweyan itu memang banyak bangunan-bangunan penduduk yang sudah berdiri. Kalau dari sertifikat saya juga tidak tahu apakah itu bersertifikat atau tidak, saya juga tidak tahu karena itu sebagian milik bantaran. Dan batas-batasnya bantaran itu sekarang dari sungai yang dikatakan bantaran itu berapa meter juga belum paham sekali saya. Kemudian berkaitan dengan yang saya ceritakan tadi yang RW 14 itu kan langganan banjir di RT 1 RW 14. Kemarin sudah ada tindakan dari pemerintah kota itu mau direlokasi, dan sekarang baru proses nih Pak, tapi belum selesai. Kemudian yang di pasar ada lagi yang di RW 4 itu juga langganan banjir di RT berapa? RT 4 RW 3, RT 3 RW 4. RT 3 RW 4 itu juga langganan banjir, tapi juga belum ada tindak lanjutnya. Ya, kita sudah tidak tahu. Cuma kemarin itu ketika di RW 4